Mari kita membuka di dalam 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua. Fokus perenungan kita di ayat 1 sampai yang ke-10. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan, mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Musuh pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung di pinggirnya meningkatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkatnya dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam kubur dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka Ia mengutuk di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Dia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan menghentikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Puji Tuhan, kita sudah membaca 1 Samuel pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-36, dan difokuskan ayat yang pertama sampai yang ke-10. Kita belajar dari seorang Hana, ya. Kelompok wanita senior kita diberi nama kelompok Hana. Baik Hana yang ada di dalam perjanjian lama, ibundanya Samuel, maupun juga Hana seorang nabi di perjanjian baru yang menantikan kedatangan Mesias. Dia diberi anugerah bisa bertemu dengan Mesias di usia senja, ya. Kedua tokoh, baik Hana perjanjian lama dan perjanjian baru, adalah tokoh yang beriman luar biasa, ya. Imannya ditunjukkan dengan bagaimana dia senantiasa berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Melalui doa kita berbicara kepada Tuhan secara pribadi dan akrab. Itulah fasilitas yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Kita diberikan kelonggaran untuk bisa berbicara kepada Tuhan secara pribadi dan akrab. Bahkan kita memanggil Tuhan Sang Pencipta yang berkuasa dan penuh kasih dengan sebutan Bapa. Ya, satu hubungan yang akrab dan penuh keintiman antara kita dan Tuhan. Tuhan tidak jauh, ya. Kata nyanyian, Ia hanya sejauh doa. Ya, kita dapat berjumpa dan menikmati keindahan lewat doa. Kita dapat mengungkapkan isi hati dengan leluasa, baik suka maupun duka. Doa menjadi saat yang intim bersama dengan Tuhan Allah kita. Dan sesungguhnya doa itu sangat spesial, ya, diberikan Tuhan kepada kita. Di dalam pasal yang pertama kitab 1 Samuel, Hana berdoa dengan suasana hati yang sesak dan sedih. Kali ini dalam pasal yang kedua yang kita baca tadi, Hana berdoa dengan hati yang penuh sukacita, ya. Jadi ada doa yang
berkaitan dengan duka cita yang diserahkan kepada Tuhan. Ada juga doa yang penuh dengan sukacita. Baik duka cita maupun sukacita, orang beriman bersandar kepada Tuhan. Bahkan di balik duka cita pun ada kekuatan yang dari Tuhan. Itulah yang dialami oleh Hana. Ya, sekali lagi di pasal 2 ini doa Hana yang penuh dengan sukacita. Hana memuji Tuhan Allah di dalam doanya. Ia memuji Tuhan karena kekuatan dan pertolongan yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya. Ya, kita belajar melalui doa Hana, ya, ia menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya pribadi yang berkuasa, yang maha kudus dan maha tahu. Satu-satunya. Maka dia berdoa kepada Tuhan. Karena tidak ada yang berkuasa selain daripada Tuhan. Tidak ada yang maha tahu selain daripada Tuhan. Maka Hana hanya memuji menyembah Tuhan melalui doanya. Dan yang kedua, kita belajar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa luput dari kemahatauan dan keadilan Tuhan. Dalam ayat yang ketiga sampai yang ke-8, itulah ungkapan doa Hana, bahwa seorang pun tidak bisa luput dari kemahatauan dan keadilan Tuhan. Maka kita percaya keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan akan memberkati orang yang dikasihinya. Tuhan akan menghukum orang yang tidak dikasihinya karena perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, dari ini kita belajar tetaplah bersandar kepada Tuhan. Tetaplah mengerjakan apa yang dipercayakan Tuhan atas kita. Tuhan adil, Tuhan melihat, dan tidak ada seorang pun yang luput dari keadilan Tuhan. Terlepas orang itu berkuasa, terlepas orang itu secara kasat mata sepertinya lebih sehat, ya, lebih berkuasa, lebih dalam tanda petik sepertinya banyak hartanya, Tuhan akan menyatakan keadilan bagi setiap manusia. Di penghujung doanya dalam ayat yang ke-9 sampai 10, ya, Hana menyatakan keyakinannya akan kesetiaan janji Tuhan, yakni berkat bagi umat Tuhan dan kutuk bagi orang-orang fasik. Orang fasik itu apa? Dia tahu yang benar tapi dia tidak mau melakukannya. Tidak mau mempercayainya. Banyak orang sudah dengar kabar baik, Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia berkuasa. Tapi banyak orang tidak mau percaya. Bisa juga dalam golongan orang-orang fasik. Udah dikasih tahu kebenaran tapi tidak mau percaya. Maka kalau kita perhatikan doa Hana di penghujungnya dikatakan bahwa keadilan Tuhan akan dinyatakan, yakni berkat bagi umat yang taat, kutuk bagi mereka yang fasik. Doa Hana ini menunjukkan pengenalannya akan Tuhan yang disembah. Sekali lagi, kalau kita berdoa berarti kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa. Walaupun ada di bagian perjanjian baru, Efesus pasal 3 ayat 20 menjelaskan Tuhan yang jauh lebih tahu daripada apa yang kita pikirkan dan yang kita doakan. Tapi ayat itu bukan berarti kalau Tuhan sudah tahu sebelum kita pikirkan, sebelum kita doakan, kenapa harus berdoa? Bukan berarti seperti itu ya ayat itu. Justru ayat itu mengajarkan kepada kita, karena itu tekunlah berdoa. Berdoa itu berarti bahwa kita percaya bahwa Tuhan adalah yang berkuasa. Seperti Hana menunjukkan doanya pengenalan akan Tuhan yang semakin ditambah-tambahkan. Ketika ia meminta, ia menyerukan dalam keyakinan bahwa Tuhan Allah adalah satu-satunya pribadi yang akan menolong dalam kasih dan keadilannya. Ketika ia sudah menerima pertolongan dari Tuhan Allah, apa yang dilakukan Hana dalam doanya? Ia memuji Tuhan. Ya, ayat 1 sampai yang 10. Itulah pujian Hana terhadap berkat pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Pujian lahir dari pengalaman bersama dengan Tuhan. Maka kalau hari Minggu kita memuji Tuhan,
itu sepanjang seminggu kita berpengalaman dengan Tuhan. Amin. Berpengalaman dengan Tuhan, maka di hari pertemuan ibadah kita memuji Tuhan karena Dia adalah pertolongan kita. Hana tentunya mengalami keindahan persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dalam kehidupan doanya, dan ini menjadi berkat bagi kita. Bahkan doa Hana juga dijadikan satu iman dari kaum wanita. Ada doa khusus ya, seperti yang dilakukan oleh Hana, maka doanya disebut doa Hana. Ya, kalau kita perhatikan juga dari pengalaman Hana ini, doa bukan hanya sarana pengabulan doa semata. Ya, sekali lagi, doa bukan hanya sarana pengabulan doa semata. Doa adalah wujud relasi atau persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Karena persekutuan itu adalah hidup. Kata Tuhan Yesus mengatakan demikian dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Maka kalau kita bersekutu dengan Tuhan, ada relasi dan wujudnya adalah melalui doa. Pengabulan doa itu semata-mata hak dari Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencananya. Yesus saja mengajarkan waktu dia berdoa di Taman Getsemani, sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Kehendak Bapa bagi Tuhan Yesus adalah Yesus datang untuk menjadi penebus manusia berdosa dengan cara menderita, dengan cara berkorban, darahnya dicurahkan di Kalvari untuk keselamatan manusia. Itulah kehendak Bapa atas dirinya. Maka Tuhan Yesus menyerahkan kepada kehendak Bapanya, dan itu menjadi pelajaran buat kita bahwa doa bukan sekedar mencari jawaban, tetapi doa belajar untuk mengerti apa yang dikehendaki Bapa dan direncanakan Bapa atas segala permohonan kita. Doa merupakan penundukan diri kita kepada kehendak dan rencana Tuhan Allah kita. Hana telah berdoa sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan Allah. Apa yang ia doakan adalah juga kehendaknya. Kita berdoa juga kehendak dari Tuhan. Maka pengabulan dari setiap apa yang kita doakan itu juga kehendak dari Tuhan. Tentunya Dia yang maha baik tidak akan pernah mengabulkan doa sesuatu yang tidak baik. Betul? Dia selalu mengabulkan doa kita dengan sesuatu yang baik. Ya, Ia merancangkan sesuatu yang baik buat umatnya. Jadikanlah doa tempat kita mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan Allah demi menjalin relasi kita dengan Tuhan. Jangan hanya permintaan yang kita naikkan di dalam doa kita, tetapi juga ada pujian dan syukur akan kebaikan dan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Memang ada unsur doa, ada pujian, penyembahan, ya. Selain itu juga ada permohonan. Dalam doa juga ada permintaan ampun, ya. Juga selain itu kembali ada doksologi, pujian bagi Tuhan dalam setiap doa kita. Jangan mengidentikan doa hanya dengan minta. Tapi doa itu sebenarnya relasi kita dengan Tuhan lebih dari sekedar minta. Walaupun di dalam doa itu ada unsur permohonan atau minta. Jangan dilupakan ada pujian penyembahannya, ada permohonan pengampunan dosa, juga ada doksologi pengagungan atas Dia yang maha kuasa, maha tinggi dan kudus, ya. Mari kita senantiasa meminta kepada Tuhan supaya kita semakin dekat dengan Dia. Karena itulah keistimewaan orang percaya, dekat dengan Tuhan dan mendatangkan semangat dalam kita menjalani kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.